Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan berikan soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Ini di mana Marcelino ini dimarah bisa-bisa sama ST ini karena tadi malam kalau tidak salah dia paksa syuting ini. Tapi marahnya ST ini lucu, dia seperti marah orang-orang yang film-film Korea. Info tendangan Marcelino udah sampai mana? Sudah sampai NTT. Pemain Australia ngedumel. Jago banget Pais main ya. Kecil nyemil bata kali dia. Buat ngesut kenceng. Emang dianya tangannya panjang banget ke maling. Itu pas itu 85% gol itu. Tapi bagi Martin Paes kecil itu, bagaimana tidak kecil. Lawan Messi bos, pernah lawan Messi, tendangannya Messi ditepis. Pernah satu klub dengan Messi, bukan satu klub tapi pernah satu setim dengan Messi di MLS Star kalau tidak salah. Ya kalau tidak salah. Kenalkah anda dengan muka ini? Ini adalah ketua bola sepak Indonesia, iaitu Erick Thohir. Erick Thohir telah melakukan banyak perubahan yang drastik terhadap timnas Indonesia dengan membawa beberapa perubahan, antaranya sehinggakan Indonesia layak ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Ini adalah satu petanda positif bagi bola sepak Indonesia. Yang kita tahu sebelum ini Indonesia bola sepak telah merudum. Dan sekarang Erick Thohir membawa beberapa perubahan, antaranya membawa masuk kacukan Indonesia dan naturalisasikan beberapa pemain. Dan beliau juga telah dengan sendiri pergi menjumpai pemain yang ingin dinaturalisasi dan darah kacukan Indonesia. Ini adalah satu petanda ataupun benda yang harus dibelajar oleh pemain Persatuan Bola Sepak Malaysia. Kita Ya semoga Malaysia bangkit lah. Tapi kalau kita omong-omong Erick Thohir ini memang dia ya sudah lama terjun di dunia sepak bola ya. Secara dia punya klub bola. Sekarang aja dia punya Oxford. Makanya Marcelino bisa ke sana. Tapi banyak juga yang tidak suka dengan dia. Ya mungkin karena dia sering basmi-basmi tikus di PSSI. Makanya mungkin lumbung makan mereka itu terganggu. Sehingga banyak sekali yang tidak suka dengan Erick Thohir. Tapi overall ya PSSI di bawahnya Erick Thohir lebih bagus lah ya. Ada progresnya, timnas itu jalan itu. Walaupun ada beberapa program mungkin yang masih mandek ya. Mungkin ya akan dibenahi satu persatu pelan-pelan. Karena dia sendiri bilang ini tidak segampang membalikan telapak tangan. Ini harus butuh proses. Dan memang betul. Membangun sepak bola itu bukan hanya masalahnya PSSI saja, bukan hanya PSSI saja, tapi ya berbagai macam stakeholder harus bersatu itu dari swasta, dari pemerintah, PSSI-nya sendiri. Itu harus kerjasama supaya sepak bola Indonesia maju. Mau dia sediakan fasilitas olahraga kah, lapangan kah, dan lain sebagainya, pembinaan talenta muda itu harus dijadikan satu itu. Harus ada kerjasama antara PSSI, pemerintah dan juga pihak swasta. Itu baru keren. Tapi yang sekarang ini yang dia dahulukan itu ya timnas. Karena tuntutan masyarakat Indonesia itu tinggi buat timnas senior gitu. Saya meramal Indonesia akan menang karena confidence-nya tinggi dan bermain di GBK. Tetapi ternyata memang Indonesia sangat terdominasi oleh Australia. Ini yang harusnya menjadi pelajaran bahwa level Indonesia sebetulnya masih di bawah Australia kalau kita lihat dari semua sisi pertandingan ya. Kalau kita lihat statistiknya kan shot on targetnya aja Australia 6 kalau nggak salah dari 19 tembakan. Indonesia hanya 2 gitu loh. Ball possession juga kalah, corner juga kalah, akurasi passing juga kalah. Jadi hampir semua melawan Australia sepertinya kita kalah di semua lini kecuali lini belakang. Departemen kalah. Jadi ini momen yang bagus setelah terbang tinggi melawan Arab Saudi, terbang tinggi meskipun tidak menang. Nah sekarang harus menginjak bumi karena Indonesia ternyata memang untuk bersaing di level elit Asia masih harus belajar banyak, terutama setelah pertandingan. Kan harusnya sih kalau di atas kertas
melihat pertandingan melawan Arab Saudi, Indonesia harusnya bisa menang lah 1-0. Tapi itu harus ada jual beli serangan yang seperti dibilang tadi. Tapi kan ternyata bukan jual beli serangan. Yang terjadi adalah Australia sangat mendominasi dan hanya ketidakberuntungan mereka ya. Ada satu tembakan dari Australia yang mengenai tiang, menyentuh kaki kiper Paes dan keluar bolanya gitu. Tapi overall sebetulnya memang Australia lebih unggul di semua lini ya dibandingkan dengan Indonesia yang ya tampil agak mengecewakan nih di depan publiknya sendiri, karena memang saya lihat belum terlalu tune in permainannya untuk melakoni pertandingan dengan tekanan yang berat. Kalau tekanannya tidak berat mungkin bisa melakukan serangan-serangan yang akurat ya. Ya mungkin penilaian yang disampaikan sama pengamat ini mungkin ya, agak sedikit subjektif, karena menurut saya Australia ini bukan negara yang sembarangan. Karena untuk Asia yang langganan Piala Dunia ini termasuk si Australia ini. Sedangkan kita ini negara yang baru mau berkembang sepak bolanya, kemudian satu grup dengan negara-negara yang boleh dikatakan langganan Piala Dunia. Jadi kalau kita ditekan habis-habisan, saya pikir itu hal yang wajar. Karena secara kualitas pemain memang betul kita masih banyak kurang dan harus masih banyak belajar. Tapi kalau kita bilang Indonesia mengecewakan karena hanya meraih hasil imbang, kita jangan salah menilai dulu. Kita harus objektif juga bahwa si Australia ini dia bukan negara yang ada di rank FIFA-nya mungkin 130-an, 120 atau 100-an, tapi dia ada di peringkat 25. Artinya gap peringkat FIFA antara Indonesia dan Australia itu jauh sekali. Indonesia sekarang ada di posisi berapa? 131 kan? Walaupun kemarin update-nya itu mungkin 129. Tapi masih jauh dengan Australia yang peringkatnya itu peringkat 25. Secara kualitas permainan pun mereka jauh di atasnya kita. Pemain-pemain mereka juga banyak yang bermain di Eropa. Nah sedangkan kita, pemain kita oke bermain di Eropa, tapi jadi apa? Jadi cadangan. Jadi cadangan. Banyak juga yang jadi cadangan mati di sana. Kecuali mungkin JIC yang ya tampil konsisten 3 atau 4 pertandingan di Serie A ini bersama dengan Venezia. Selebihnya Tom Hay tidak ada klub sampai sekarang, belum punya klub. Jadi kita mau bilang apa? Tapi kalau misalkan Indonesia bisa tahan imbang Australia, itu sudah luar biasa sekali. Mereka sudah punya perkembangan luar biasa. Dimana sebelumnya di Piala Asia itu kita kalah 4-0. Bayangkan 4-0 men. Tadi malam kalau kita bisa tahan imbang mereka, saya pikir itu bukan hal yang mengecewakan. Ya oke lah, kita punya persepsi masing-masing soal sepak bola Indonesia. Ada yang bilang belum maju, ada yang bilang masih berkembang. Tapi menurut saya ini perkembangan Indonesia sudah lumayan pesat ini. Karena kalau kemarin kita kalah lawan Australia, tidak pernah menang lawan mereka, nyaris kita kalau tidak salah hanya 1 kali menang dan sisanya itu imbang dan kalah. Kalau kemarin kita bisa tahan imbang mereka dengan skuad yang ada sekarang, wah itu luar biasa. Kita kapan lagi punya skuad macam sekarang? Andai kata misalkan kita bukan pakai skuad yang tadi malam, maka saya pikir habis kita, hancur kita. Tapi memang keberuntungan belum memihak ke si Australia. Makanya kita beruntung. Bukan hanya keberuntungan sebenarnya, tapi kita juga punya pertahanan yang cukup solid. Kita punya kiper yang luar biasa seperti Martin Paes. Di lini pertahanan juga di back itu kita punya back yang solid. Ada JIC, ada Calvin Verdong, ada Rizky Ridho, ada Justin Hapner, ada Sandy Walsh. Jadi saya pikir Indonesia bermain bagus kok, tidak mengecewakan. Siapa bilang Indonesia mengecewakan? Kalau mengecewakan kalah kita tadi malam, kalah. Iya kan? Reaksi Martin Paes saat dengar lagu Tanah Airku. Coba kita dengar. Ini Martin Paes tidak akan pulang lagi di Punegara. Dia sudah rasakan atmosfernya GBK seperti apa, pasti dia tetap cinta dengan Indonesia, tambah cinta dengan Indonesia.